Halo teman-teman. Halo, ini dari senyumnya tampaknya sudah sangat khawatir ini. Teman-teman, ketemu lagi kalau sudah ada saya Reno Venari dan juga ada Mas Yus. tentu saja kita ada di Semedi seputar misteri di mana-mana. Nah, teman-teman, ini adalah edisi spesial olah TKP alias Sial pakai banget ini. banget. Karena ini olah TKP itu adalah olah tempat kejadian Persetanan. persetanan. Nah, biasanya kemarin kita udah di mobil. Ya. Sekarang kita langsung samperin ke tempat yang memang layak kita olah TKP kan. Aku mau ngomong tempat yang banyak kan masih belum berani. Ya. Tempat yang sekiranya memang menyeramkan. Iya, itu dia. Kita sudah ada di sebuah tempat, ini bisa dilihat di belakang ada sebuah tempat di daerah Kalimalang ya. Ya, daerah Kalimalang, sebuah gedung tua di sini dan memang sudah lama tidak dipakai, ya. Jadi kalau saya boleh ceritakan sejarahnya, dulu rencana memang area ini tuh mau dibangun pabrik dan kantor. Nah, ini kita berdiri di bangunan yang tadinya mau digunakan sebagai kantor. Oke. Pada tahun 2007 ternyata entah kenapa gimana ceritanya banyak yang mengeluh kejadian gangguan sehingga akhirnya gedung ini kosong. Oh, Dan pabriknya pun tidak jadi beroperasi. oke. Karena tiba-tiba secara keuangan tidak mampu untuk beroperasi lagi. Kayak gitu. Sehingga kemudian gedung ini memang udah lama kosong dari tahun 2007. Oh, gitu. dari 2007 ke sekarang ya sekitar 15 tahun. Ya 15 tahun sudah kosong dan selayaknya bangunan yang memang kosong ini dihuni banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata. Mau disebutin sekarang di sini apa aja? Yang sepenglihatan dulu. Oke, sebenarnya kalau di ini kita ada beberapa lantai. Nanti kita akan explore per lantai. Ada kira-kira 3 lantai. Ini kita ada di lantai 1, di mana di lantai 1 ini lebih banyak sepertinya dihuni sama ada arwah. Ya, di lantai sini saya lihat ada arwah. Dan saya lihat tadi di bagian sana itu ada seperti sosok yang duduk. Nah, tadi saya coba di sini nih. Ini ada yang duduk. Di atas. Ya di Oh, di tangga-tangga di tangga-tangga itu ada yang duduk tadi saya lihat. Sekarang udah nggak ada. Sekarang sudah nggak ada. Nah, mungkin di bagian pojok sana. Ini anak kecil ini. Ini ada anak kecil lagi ngeliatin kita. Setingginya nggak sampai jendela yang bagian bawah itu. Kayak seperti anak kecil biasa pakai kaos celana pendek ya. Dari tadi ngeliatin kita. Sepertinya sih meninggalnya juga tidak jauh-jauh dari sini. Oh. Kalau saya tarik energinya kayaknya sini kan ada jalan gede nih. Sepertinya korban kecelakaan di jalan yang di depan situ sih. Ini lebih banyak didominasi sama arwah. Nah, Teman-teman, ini jujur ya. Saya berdiri di sini di luar nih. Oke. ya. Begitu masuk ke dalam kenapa di sini ya? Sereng. Anda belum melangkah ke sana, Pak. Anda belum melangkah ke sana. Aduh. Anda belum melangkah ke sana. Nanti kita akan masuk lewat arah sana, ya Pak ya. Dan ini anggap saja kita akan memasuki sebuah portal gerbang dunia lain. Dan di sana nanti akan lebih merasakan lagi lebih banyak sosok-sosok yang Anda bisa mungkin rasakan atau lihat. Saya boleh nunggu di depan ngopi aja gak nih? Boleh gak? Boleh. Saya ngantuk. Saya ngantuk. Kalau misalnya sendirian ya ngapain penelusuran, mending kita push rank aja kalau kayak gitu. Oke, baiklah teman-teman, kita akan coba ini demi Anda semediawan dan semediawati. Wah, udah dapat ini. Udah dapat. Oke. Bahwa Anda yang menikmati konten Semedi ini namanya kita namakan semediawan dan semediawati. Semediawan dan semediawati. Spesial buat Anda ini olah TKP kali ini kita langsung masuk ke tempat kejadian Persetanan. Let's go.
Ada apa nih Mas Yus? Nah, ini ada rumpun-rumpun bambu di sini. Pisang, Pak. Pisang ini. Ini pisang. Anda mohon maaf nih. Dia indigo tapi nggak bisa membedakan pisang dan bambu. Ini pisang ya? Pisang ini. Karena tadi bambunya di situ. Pak. Iya, bambunya di situ. Bambunya di situ. Kayaknya pandangan batin saya tadi masih ketinggalan di situ. Oh iya. Sekarang di sini jelas, kalau sini yang saya lihat ini pisang, Mbak. Saya kira Bapak udah ini jelas saya lihat apa pisang. Ya. Ya jelas. Tapi Ada seperti sesuatu. halnya kalau rumpun pisang ini, nah ini ada pocong ini, Pak. Sini nih yang saya sorot ini persis dia berdiri di depan sini ini pocong. Kepalanya di situ. Kepalanya di sini, tapi posisinya dia kayak nyamping gini. Nyamping lah seperti ini. Oh, oke. Dan dia melayang ya, dia nggak tipe yang kayak berdiri atau lompat-lompat itu nggak. Ini dia melayang ini, dia ngambang kayak gitu. Dan di sini memang kita kan tadi jalan dari sana, itu kan ada rumpun-rumpun bambu. Ya. Kita tadi sudah melintasi kayak ya gerbang gaib lah, dimana nanti setelah kita masuk ke atas, kita akan lebih banyak lagi nanti merasakan sensasi atau bisa dibilang kehadirannya mereka lah, kayak gitu. Di sini baru pembukanya. Oh, ini baru welcome drink. Baru welcome drink, baru pembukanya di sini. Resepsionisnya itu di sini. Berarti Masnya itu yang jaga resepsionisnya. Resepsionisnya pocong, Mas. Ya, permisi ya. Permisi ya Mas ya. Nah, kita mau langsung coba tengok ke atas. Ini kayak kita udah mau cari kos-kosan aja sih di sini ini. Anda aja Pak. Saya enggak, saya tak pulang. Ya. Ayo, mari. Mari kita lanjut. Oh, ngontennya sini. Ya. Wah, jurut kaget tau. Coba itu lihat. Itu yang disorot. Nanti kita bahas. Iya. Kelihatan ya. Ini emang orang-orang kurang ajar ini. Ya, yang jelas ini kita langsung Permisi. Coba sini kamera. Iki. Wah. ya. Kita langsung bahas aja. Ya. Gimana nih Mas Yus kalau melihat ini? Yang jelas tadi saya juga cukup kaget ya. Saya cukup kaget. Saya pikir kenapa kok bisa sejelas ini, ternyata memang gambar gitu. Tapi yang jelas ini kita berada di lantai 1, 2 Dua. Lantai 2 toh. Di lantai 2 gedung ini. Di lantai kedua gedung ini yang saya tangkap memang banyak sosok-sosok seperti ini. Sosok-sosok feminim ini atau kuntilanak ini. Saya coba tadi sambil jalan itu retrokognisi sedikit gitu ya. Nah, ini sosok-sosoknya ada yang ini tapi dia ini nih. Tuh. Ini ada yang saya sorot ini. Dia lagi berdiri di sini nih. Posisinya setengah ngambang. Oke. Posisinya setengah ngambang itu bayangannya dia agak gini. Jadi dia posisinya agak ngintip. Oh, oke. Di balik pilar ini. Oh, di balik pilar. Ya. Ini, dan sebenarnya hampir banyak sekali ya. Ini kita lagi dikelilingi sama mereka ini. Dan kojurnya itu bahasa Indonesia hanya apa sih? Sayangnya kita semua memang laki-laki di sini dan mereka memang tertarik sama yang namanya laki-laki. Ya. Memang naluriahnya seperti itu ya, tapi tolong jangan lah ya. Nah, ini sini juga ada nih di pojokan sini. Hmm. Ini kalau teman-teman yang memang punya bakat bisa melihat atau sensitif pasti punya penglihatan yang sama dengan saya. Dia lagi posisinya benar-benar ngelihat kita, natap kita. Bisa kita samperin? Ayo kita samperin. Kita coba samperin ya teman-teman ya. Samperin ya. Kita coba tahan energinya. Misi ya Mbak. Misi Mbak. Kita mau coba interaksi sedikit ya. Wus. Pindah dia. Kita tahu pindah ke sana. Sorry Mbak, kita nggak mau bantu. Ada kerasa hawa yang beda nggak? Iya.
Iya banget, Pak. Iya banget ini. Pak, sebentar tunggu toh. Mic-nya kan di sini. Ya enggak, saya cuma mau Oh, iya, saya iya, cuma iya. mau ngejar dia aja. Oh, oke, oke. Dia nyamperin temennya masalahnya. Wah, dia nyamperin temannya. Dia nyamperin temennya ini. Di mana? Di situ tadi? Dia nyamperin temennya sini tadi. Wah, sikur kaget aku. Asem. Oke ya. Oke. Dia di sini. Oke. Dia di sini. Oke. Awas hati-hati ya. Hati-hati bawah. Nah, ini saya harus pelan-pelan. Takutnya ada yang jeblos nih lah. Enggak. Aman ya? Aman sih. Nanti akan agak ngambang jadi saya mukanya di sini. Sini dari sini aja, dari sini. Ini mukanya di sini. Ini mukanya nih. Ini mukanya di sini. Mukanya di sini. Ya. Sosoknya bisa dijelaskan Mas Yus? Ini sosoknya perempuan. Perempuan mukanya sih kayak setengah tengkorak gitu sih. Setengah tengkorak gitu. Juntai gini, pakai daster putih kayak gitu. Ini rambutnya sih agak kasar sih. Mas Reno mau coba megang? Boleh? Boleh. Bisa? Bisa, coba Mas Reno rasain di telapak tangan. Ini saya bantu booster energi. Arahin aja. Ini Mbak, ini teman saya mau kenalan. Silakan. Nggak mau kenalan juga, nggak mau Pak. kenalan. Maksudnya, saya nggak mau kenalan. Kenapa dia tiba-tiba bilang saya mau kenalan? Coba Mas Reno rasain apa? Ada perasaan apa di telapaknya? Kerasa apa? Iya, Pak. Sumpah, teman-teman. Sumpah, Cok. Ya. Apa yang dirasain? Anget. Anget ya. Anget pasti beda. Oke. Aduh. Oke. Saya coba putus dulu. Oke ya, sudah ya. Oke. Sudah turunin aja. Oke. Asli, Pak. Anget, Pak. Iya, Ini anget. teman-teman ya, kalau boleh gue ceritain ini pertama kali, Pak. Pertama kali. Teman-teman. Sumpah ini pertama kali saya berurusan dengan beginian ya. Demi Semendiawan dan Semendiawati, tapi sumpah ini pengalaman pertama dan berasanya tuh kayak kita nggak se-literal gini, maksudnya nggak se-nyentuh gini, Iya, tapi ada kayak angetnya gitu. Anget kayak kita kayak nyentuh tubuh Iya, manusia iya, ya, kayak gitu kayak nyentuh tubuh manusia. Memang saya mau jelaskan sedikit kenapa di sini banyak sosok astral perempuan. Kayaknya ada hubungan kenapa bangunan ini kosong dulu. Oh. Orang dulu ngeluh ketika bangunan ini dibangun dan ditempati, itu kayak banyak ada kejadian-kejadian goib lah. Oke. Kayak gitu, sehingga orang jadi takut, nggak berani dan sebagainya. Saya coba flashback gitu ke kejadian sebelum tempat ini dibangun. Kayaknya ada kayak pohon kembar, cukup gede, dibangun di atas gedung ini. Maksudnya di lahan ini. Oke. Dan pada waktu gedung ini dibangun itu sepertinya kok ditebang atau kemudian diratakan lah. Begitu saja. Nggak, maksudnya ya nggak pakai kulonuan lah. Nggak pakai kulonuan. Padahal sebenarnya kalau ada dua pohon berpasangan, itu bagian tengahnya itu biasanya portal, Pak. Itu biasanya gerbang yang melintasi antara dunia sana sama dunia kita. Dan sepertinya dunia sana itu merupakan koloni atau komunitas Ormas. para makhluk-makhluk feminin ini, para kuntilanak-kuntilanak ini gitu. Saya coba nanti ngerasakan ada sensasinya yang lumayan kuat. Nanti saya mau coba naik di lantai atas lagi. Oke. Sepertinya ada satu sosok penunggunya gitu. Yang kuat, pimpinannya dari Ormas ini atau kelompok ini ya. Yang Baiklah. pasti juga nggak main-main. Iya dong. Iya dong. Kalau kita main-main kita nggak ke sini, kita ke Kokas. Iya. Ya. Baik, ini masih di sini beliaunya nih. Nah, ini kayaknya dia tadi sudah. Oh, Selongo. Ya enggak, maksudnya saya mau pamit kalau Ya. emang itu. Silakan Kalau nggak ada ya sudah nggak ada. Kita pamit aja sama yang ada di sini. Kita coba nanti naik ke lantai 2. Mudah-mudahan yang kita cari ada di lantai 2 ya. Lantai 3. Ini udah lantai 2 dong. Oh ya, lantai 3. Lantai 3. Soalnya dari tadi saya kok ke distrik ke sana ya. Apa mau ke sana? Ada apa yang dilihat? Tadi ada yang kayak saya kalau misalnya ada yang nengok-nengok Iya, sembunyi-sembunyi gitu, saya malah penasaran ya? penasaran kayak gitu. Ini ada ruangan ini. Kita Iya, coba iya. ke sini ya. Coba ke sini. Tapi ini untuk bangunan kosong
Ini termasuk yang masih bagus ya, Mas ya? Maksudnya kita bisa lihat. Oh, ini bisa naik ke lantai. Lantai 3. Oh, lantai 3 juga. Kita bisa naik ke lantai atas juga. Ini kalau bisa dilihat secara struktur teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Secara struktur tuh masih bagus gitu ya. Masih bagus, masih bagus, masih bagus. Ini mungkin kesimpulannya memang arsiteknya bagus ya waktu itu. Arsiteknya sebenarnya bagus, cuma bener-bener kenapa kemudian kosong karena nggak ada yang tahan sepertinya untuk ada di sini, ya. Nah, ini kalau boleh tanya nih Mas. Ini kenapa bolong? Ini kenapa bolong? Ini bolong sepertinya karena memang kawatnya dicolong ini, Pak. Lale maling kawat kok cuman segini loh, mbok ya segitu. Kesusahan bawanya, Oh, Pak. iya. Kalau misalnya bawa ke situ, kita coba naik aja ya. Oke, kita coba naik lewat depan apa lewat sini? Lewat depan aja ya, sesuai instruksi dari bapak-bapak itunya. Nah, ini kita sudah ada di lantai 3. Di sini sebenarnya saya ngerasain eksistensi yang kuat dari ada sosok bisa dibilang penguasanya di sini. Ini kuntilanak merah sini. Wah, ini kuntilanak merah ini. Energinya kerasa banget kayak, makanya dari tadi saya agak jaga omongan gitu ya. Saya nggak terlalu berani ya kayak biasanya kayak gitu. Karena yang saya rasain ini kayak ada dendam, kemarahan, dan sepertinya sih dia nggak terlalu suka manusia ini di sini ini. Saya mau coba cari kehadirannya dulu. Oke. Sepertinya sih kita coba jalan ke pojokan sana. Gak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa. Ya, kita jalan. Let's go. Ini kuntilanak merah ini kayaknya sih, kalau saya lihat tadinya sih ini bukan astral, ini arwah ini. Oh iya. Iya. Arwah yang sepertinya agak tragis gitu nasibnya ini. Dia dibunuh. Tapi sebelumnya kayak diperkosa dulu, dianiaya dulu. Ini makanya dia nggak terlalu suka manusia. Apalagi dia nggak terlalu suka laki-laki nih. Waduh. Oke. Coba cek kehadirannya dulu. Oke, sebentar. Ini Mas Reno, di setiap tempat itu ada kayak bukan penguasa tapi kayak ada danyang yang memang dia kayak seperti mengamati atau melaporkan tiap tempat itu kondisinya gimana. Saya mau coba komunikasi sama danyang yang ada di sini, kita pakai pendulum ya. Oke, boleh. Pendulum. Ini coba kita komunikasi dulu teman-teman sama, kalau menurut Mas Yus adalah danyangnya yang mana job desk-nya lebih ke watch and report. Iya, watch and report gitu. Ini ada kayak simbah-simbah tua gitu ya. Iya dong. Kalau muda mbak-mbak dong namanya. Simbah-simbah tua. Ya nenek-nenek ya, bukan laki-laki ya. Kayak bukan laki-laki, ini nenek-nenek kayak gitu. Ini walaupun sebenarnya teman-teman bisa lihat sendiri ini kosong kayak gitu, tapi dari tadi saya rasanya sesek terus kayak berada di tengah keramaian gitu, karena memang di sini banyak sekali. Iya. Kebak sekali ya. Penuh sekali. Oke. Mbah, saya coba panggil Anda ya. Sepurane danyang, sepurane bumi, sepurane Gusti. Kayaknya udah mulai datang Mas Reno. Oh iya.
Mbah-mbahnya ada di sini sekarang. Oke, Mbah bisa komunikasi sama pendulum ini ya. Oke. Oke, bisa komunikasi sama pendulum ini. Ya. Mbah bisa goyangkan ke kanan. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya Mbah mau ngomong iya, bisa goyangkan ke kanan. Kalau tidak, goyangkan ke kiri. Ya, Mbah ya. Oke. Mbah, dulu ini memang mau dibangun untuk pabrik ya. Oke, mau dibangun untuk pabrik ya. Oh ya benar. Oke, Putarannya ke kanan ya teman-teman. putarannya ke kanan. Oke, makasih Mbah, mau dibangun untuk pabrik. Ini pertanyaan tes ya, udah pertanyaan tes. Ada yang ngeliatin kepala dari atas. Ada yang ngeliatin kepala dari atas ini. Oke, sorry, nggak apa-apa. Sorry saya agak ke distract. Penguasanya yang ada di sini, apakah masih sosok yang tadi saya sebutkan? Kuntilanak merah itu? Iya. Oke. Makasih Mbah. Mas Reno mau nanya mungkin? Mbah, saya mau nanya, kalau dengan ada manusia yang beraktivitas di sini atau berkunjung di sini, sosok atau makhluk penunggu di sini perasaannya terganggu nggak? Perasaannya terganggu. Kok dari tadi saya dengar kuping saya kayak banyak orang ngomong ya. Sebentar dulu, satu-satu dulu. Kayaknya sih tadi ini dia sempat bilang iya sih tadi, goyangnya ke kiri. Mbah, kalau orang-orang yang mungkin masuk ke sini setelah gedung ini ditutup, aktivitasnya apakah aktivitas yang baik atau aktivitas yang tidak baik? Kalau misalnya baik, goyangkan ke kanan. Kalau misalnya tidak baik, goyangkan ke kiri. Tidak baik, Pak. Tidak baik. Tidak baik ya teman-teman. Baiknya kenapa ya? Tidak baiknya kenapa ya? Aku agak susah karena gimana ya menggali pertanyaan tapi dengan yes no question ya. Aku coba tebak aja. Apakah memang orang datang ke sini itu melakukan aktivitas ritual magis gaib yang sifatnya tidak baik atau tidak bagus? Oh bukan. Goyangnya ke kiri, bukan. Apakah melakukan aktivitas mesum di tempat ini? Tidak. Oh tidak juga. Apa ya? Apakah melakukan aktivitas yang kaitannya sama obat-obatan terlarang? Iya. Oh, ini expertnya Mas Iya. Reno ini. Saya sampai masuk penjara loh, Mbah. Expertnya Mas Reno ini. Oh, emang gedung kayak gini ya Pak ya, sering dipakai buat aktivitas orang pakai juga ya? Kalau yang maksudnya saya suka nonton maksudnya di berita apa di mana gitu ya, teman-teman juga biasanya gedung-gedung kosong gini karena tidak banyak yang datang, jadi banyak yang sering datang ke sini orang-orang tuh untuk ya bisa jadi transaksi narkoba atau mungkin ya menggunakan di sini. Menggunakan juga. Nah, kalau itu yang itu yang menjadi pertanyaan saya atau menjadi maksudnya di otak pikiran saya, kok goblok ya? Kok Anda makan narkoba di gedung kosong itu kan goblok. gobloknya kenapa itu, Mas? Ya kan banyak tempat-tempat yang terang gitu loh. Oh iya. Mungkin mereka menggunakan itu juga supaya bisa berinteraksi dengan yang tidak kelihatan juga mungkin. Jangan pakai narkoba. Sompral saja cukup. Begitu ya. Oke. Mbah, sorry. Saya mau coba gali lagi. Sosoknya yang ada di yang tadi saya sebutkan tadi. Ini Mas Rino juga mulai keringetan ini di sini padahal Dari hawanya tadi. Padahal dingin ya? dingin hawanya. Dingin apa panas? Panas. Panas. Kameramen juga ngerasa panas. Saya juga keringetan dari tadi. Sosok yang saya sebutkan tadi, apakah memang tragis ya masa lalunya ya? Iya. Oke, tragis masa lalunya. Bentar ya teman-teman. Ini seumur saya sama Mas Yus ngonten main pendulum, ini pendulumnya paling geraknya paling nggak masuk akal sih. Iya, paling Bisa begitu selesai nanya langsung muter
Dan begitu lagi nanya langsung stop. Iya, selesai nanya langsung stop. Begitu langsung begitu nanya lagi dia langsung muter. Ya. Ini karena memang aktivitasnya agak kuat sini. Oke, Mbah. Kayaknya cukup dulu. Saya mau coba explore ke bagian belakang, boleh ya? Minta tolong ditemenin ya. Bentar ya. Mohon izin ya. Di sini ya. Minta tolong dikawal teman-temannya yang ada di sini supaya nggak terlalu mengganggu kita, ya. Ngeliatin boleh, kerumun boleh, tapi tolong jangan terlalu mengganggu, ya. Saya mau coba kalau boleh, mungkin ada sosok penguasa yang di sini. Oke ya. Oke, terima kasih ya Mbah ya. Mbahnya setuju. Oke. Matur nuwun, Mbah. Oke, kita coba ke bagian sebelah sana. Itu tadi siapa ya? Nanti. Ada manggil. Ada dengar suara manggil nggak? Saya nggak dengar sih. Ada suara manggil. Mas gitu. Tadi di daerah sini. Kaget ya. Tak pikir ini apa ini. Huruf A ternyata. Waduh. Memang Mas Yus tuh agak-agak takut sama huruf A ya, teman-teman. ini orang juga ini tak pikir apa. Tadi ada manggil tadi, Mas, kayak gitu. Ya, teman-teman, ini kita sudah ada di lantai 4. Lantai yang paling atas ya di sini ya. Dan saya malah justru agak kurang suka ini di sini ini. Kenapa tuh? Beda sama lantai-lantai yang sebelumnya. Lantai-lantai sebelumnya tuh rame. Tapi lantai di sini tuh cenderung sepi. Dan biasanya kalau cenderung sepi ini kayak semacam dikhususkan untuk yang memang ikilah ya. Iya, yang memang menguasai tempat ini gitu ya. Lagi-lagian juga kalau misalnya di kantor itu bos itu biasanya di lantai paling atas. Oh iya benar. Kenapa coba? Karena kedudukannya lebih tinggi. Bukan karena kalau mau ngapa-ngapain biar nggak ketahuan. Bisa juga sih. Bisa juga. Mas, saya dari tadi memang agak kurang enak. Tadi sempat di bawah itu, makanya tadi kita ngelewatin tangga yang ada di belakang kita. Ini kita nggak lewat tangga yang ada di luar, karena kayak ada yang manggil, Mas. Manggil kita. Iya, tadi Mas Yus sempat pas kamera nggak ini, Mas Yus sempat ngomong kayak, denger nggak gitu manggil Mas? Saya sih nggak dengar. Tadi saya ada kayak manggil Mas kayak gitu. Mungkin saya coba konsentrasi dulu fokus di sebentar. Mas Reno kalau ngerasain kayak ada bau-bau nggak wajar, bilang ke saya ya. Oke. Dia juga ya. Kalau nyium-nyium bau nggak wajar. Ada yang bentak. Ngapain di sini gitu. Enggak, kita nggak apa-apa kok, kita nggak ini wujudnya kok dia nggak berani ngeliatin ya. Bener-bener di sini itu kayak dijaga banget, maksudnya sama yang nggak kelihatan pun jarang gitu loh di sini. Di apa maksudnya kayak ya tadi dispesialkan ya, kayak dispesialkan gitu ya. Khususkan gitu. Tapi hawanya berat gitu di sini. Dari tadi ada yang kayak masuk suaranya ke telinga saya kayak nggak pengen nggak pengen diganggu gitu. Tapi saya nggak bisa nangkep gimana ya, dia kayak sengaja menyembunyikan diri gitu loh. Makanya dari tadi saya cengakin kok. Iya. Kebayang nggak sih keganggunya gimana? Iya. Saya dengar suaranya tapi
nggak bisa lihat bentuknya, wujudnya gitu. Mbak, gini aja deh. Silakan kalau misalnya mau mewujudkan diri silahkan. Mau mewujudkan diri silahkan. Atau mungkin sentuh orang yang pegang kamera di depan saya juga boleh. Atau sentuh Mas Reno, atau berikan suara atau apapun silahkan. Berikan tanda. Siapapun bisa berikan tanda ke kita. Daripada kucing-kucingan di sini. Oke. Saya tertarik ke sana sih. Ntar dulu, kita harus fokus dulu. Kita harus fokus dulu. Ini dia benar-benar mungkin cuma saya yang ngerasain kayak sesuatu ada yang bahaya ini di sini. Bahayanya gimana? Kayak dia sengaja kayak mengancam kita gitu loh. Oh, oke. Coba kita eksplor ke sana yuk. Oke. Kita eksplor ke sana yuk. Yuk. Dengar orang ketawa nggak? Suara klakson itu kayak suara klakson deh kayaknya. Gik gitu kan? Yakin itu klakson? Kayaknya sih klakson ya. So apa denger ya? Orang. Kayak gimana? Di mana? Gak ada yang manggil. Serius? Kan udah mulai yang manggil. Oh, oke. Oke, ini di sini kalau saya sendiri ngerasain kayak ada aliran listrik yang mulai kayak ngerubungi sekujur badan saya sih. Oh, oke, energinya ya. Energinya kayaknya agak berat ini di sini. Mas Dio kameramen tadi kedengarannya suaranya gimana? Manggil. Sama kayak saya tadi. Dia kayak dengar suara orang manggil-manggil. Manggilnya gimana? Sini. Iya, Dari sini ya. dari sini ya. Manggilnya gimana? Sini. Sini gitu ya. Ah. Kayaknya gara-gara tadi saya itu nggak pernah. Benar ya, dari sini. Kalau misalnya ada bisa kasih suara ya. Kayak ada yang jalan? Di belakang tadi kayak ada yang jalan? Kayak ada yang jalan? Karena ini kita benar-benar explore ya. Iya. Iya, ini benar-benar the real explore. Explore. Neno sampai kami sosol. Sebentar. Itu masuk sini. Iya. Masuk aja. Mas Reno mungkin bisa agak masuk ke dalam. Coba. Kira-kira Mas Reno ngerasain apa di dalam sini? Biar lebih objektif aja, yang netral ya. Bisa dirasain Sesek sih, Pak. Lebih sesek ya. Lebih sesak. Oke. Lebih sesek asli. Nggak mau saya lama-lama sih. Nggak boleh lama-lama juga. Mungkin kita coba karena mungkin kayaknya secara energi juga agak kurang kondusif ya kayak Ya. gitu. Saya mau explore gimana tapi karena yang mau dieksplor itu kayak orang kucing-kucingan gitu loh. Oh iya. Iya. Kita
kita mungkin sambil ngobrol di Di nanti ya di ada sekolah di lantai. sekolah Oke. sebelah lantai. Teman-teman, apa namanya, nanti kita sebagai penutupnya kita akan coba ngobrol-ngobrol membahas lebih lanjut sama Mas Yus ini di sebuah tempat di Masih di area sini ya. Kita lanjut setelah yang satu ini. Asik, padahal nggak ada iklannya. Ya, baiklah teman-teman. Ini sebenarnya kita udah ada di penghujung dari olah TKP kita kali ini ya. Tapi ya namanya Semedi itu mungkin ini adalah satu-satunya konten horor. Ya setelah kita olah TKP kita malah ngonten tetap ya di sini ya. Nggak langsung pergi dari lokasi, tapi kita ngonten dulu, ceramah-ceramah dulu, tausiah dulu. Dan tentu saja Mas Yus membakar di belakang ini. Ini kan memang kalau misalnya ada yang mau interaksi itu biar bisa langsung gitu loh Pak. Yang kemudian dia bisa mau menyampaikan pesan atau gimana gitu. Sini sudah saya taruh pendulum. Jadi dia nanti kalau misalnya memang ada kehadirannya dia bisa bergoyang. Anda ini ya, Pak, halo. Kita ini ada di sini nih, udah mau pulang. Ya kita sekedar memberikan sekapur siri terakhir, tapi kenapa Janis. Oke lah, kita gas terus pokoknya untuk semediawan dan semediawati. Jadi ini kita mau ngapain? Nah ini kita mau coba ngobrol aja, sekaligus saya coba lengkapi apa yang kita tadi alami selama penelusuran. Oke, kita recap lah, gitu, recap. Jadi dari lantai bawah tadi sepertinya kok ini kayak semakin ke atas gitu energinya semakin kuat tapi semakin sepi. Kayak gitu. Dari segi penampakan makhluk astral juga lebih banyak itu dari lantai 2, lantai 3, tapi lantai 4 itu tiba-tiba kosong. Oh ini menandakan kayak mungkin kalau ya tadi maksudnya di level-level lantai level-level lantai 2 itu lebih ke karyawan. Ya betul. Nah yang aneh itu justru ketika malah di lantai atas itu nggak banyak yang secara interdimensional terlihat atau secara gaya terlihat, tapi interaksinya kuat sekali. Oh. Ada kayak yang tadi dialami bahkan sama Mas kameramen tadi yang manggil. Tadi saya malah yang kerasa dipanggil itu dari lantai 3. Ya. Terus lantai atas tadi itu malah kayaknya saya mungkin yang denger kita kayak diusir. Malah kayak dibentak gitu loh. Ngapain di sini gitu. Ya. Kenapa ya? Bukannya maksud saya nih kalau memang kan dia tahu Mas Yus tuh punya soft skill lah ya. Ya karena memang kemampuannya untuk makhluk halus jadi soft skill gitu. Iya. Nah, maksudnya Mas Yus punya soft skill, kenapa nggak dia manfaatkan dalam tanda kutip untuk menyampaikan sesuatu mungkin? Kenapa malah ngusir? Karena sepertinya dia privasinya terganggu. Saya Lagi enak-enakan. mungkin pada dasarnya dia ya ini kan saya tadi coba gambarkan penguasa daerah ini itu wujudnya kayak sosok kuntilanak merah kayak gitu. Kuntilanak merah yang pada waktu dia masih hidup sepertinya dia memang terbunuh secara mengenaskan dan mungkin awalnya sebelum terbunuh dia dianiaya dulu atau diperkosa dulu sampai kemudian jasadnya dibuang sini sehingga arwahnya menjadi sangat-sangat dendam, sangat-sangat marah sehingga mewujud menjadi sosok kuntilanak merah ini. Nah, karena energinya dia paling kuat, dia kemudian malah menghuni di lantai atas itu dan yang namanya kuntilanak merah itu secara karakter dia kayak cewek yang lagi PMS abadi, Pak. Ya, seperti yang sudah kita bahas di konten kita ya. Ya, seperti ada yang kita bahas di konten kita itu dia seperti cewek yang lagi menstruasi tapi ini menstruasinya permanen gitu. Ya. Dan seawa-awa. Sawah. Gitu. Tapi enggak, maksudnya tadi Mas Yus sempat melihat sosoknya enggak sama sekali ya? Nah, ini malah yang saya heran tadi dia kayak kucing-kucingan gitu loh, Pak. Saya cuma kayak ngelihat sekelebatan gitu merah gitu tapi kayak cepet banget pindah tempat. Kayak cepet banget kayak ya agak makanya saya bilang agak susah dieksplornya. Ya, agak walaupun mungkin secara energi dia ini lakonnya lah sebenarnya. Ya. Tapi kok malah saya agak susah mengeksplornya karena kita kayak nggak diterima gitu. Ibaratnya ya dia ini core ya. Iya, core-nya gitu. Yang main hyper ya. Main hyper tapi Bahaya diajak adu mekanik. diajak adu mekanik agak. Saya tadi malah kerasanya pengen coba
narik tapi dia kayak nolak juga Iya. gitu loh. Dan maksudnya gini, di Semedi pun aku juga pengennya gitu Mas, kita juga saling menghargai kan. Ketika kan ada ya teman-teman, maksudnya orang juga kadang-kadang ada yang lagi males, ya nggak sih? Ada yang lagi bad mood, maksudnya ada yang memang ya gue lagi pengen sendiri lah, oke. Gitu. Mungkin cukup ya udah lo kalau emang itu gue kasih sedikit-sedikit aja info, tapi nggak usah interview gue misalnya kayak gitu ya. Malah tadi kita justru banyak dapat informasinya itu malah yang di lantai 3 sama Mbah Danya Danyang, pengurus ya, tempat ya, itu ya. tadi. Dan menurutku ya teman-teman, ada baiknya juga kita saling menghargai kayak tadi ya Mas. Ya, 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 maksudnya itu juga menunjukkan bahwa bukan kita memanfaatkan gitu, walaupun ya mungkin iya, tapi maksudnya ya kita hargain lah. Bahwa kadang-kadang ya memang kalau nggak mau ya kita juga nggak baik tuh kalau kita maksa. Iya, jangan dipaksakan segala sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak baik. Ini saya agak-agak, tapi saya di sini tuh yang saya rasakan ya Mas Yus ya, begitu saya datang tadi sampai sekarang itu memang ada suara-suara yang sempat mengganggu. Suara knalpot, orang gas. Racing. Masih marak ya daerah sini knalpot racing. Padahal itu bikin boros motor Anda ya. Oke, jadi kita coba ini eksperimen apa nih? Sebetulnya dari tadi yang menarik ini ada 3 benda di sini. Ini ada dupa, saya coba bakarin memang sengaja supaya ini saya taruh untuk paling enggak sebagai tanda silaturahmi lah, sebagai tanda silaturahmi kita di sini. Tapi yang justru menarik, ini lilinnya Pak, Kenapa tuh? cepat banget habisnya. Ini Angin mungkin. Karena angin jadi dia apinya besar. enggak juga. Dari tadi saya saya di sini malah kerasa kayak kering, nggak ngerasain ada angin. Gitu Saya ya. angin terus ini enak. Angin terus. Malahan. Gini loh Pak, kalau Anda angin harusnya gerak Pak. Lalu apa dong? Kayak ini seperti Ini goyang nih. Nah, mungkin bisa disorot nih. Coba Ini goyang. Nah, ini goyang nggak, tapi karena saya malah nggak ngerasa angin. Mas Reno ngerasa angin, padahal ini nggak goyang. Tapi lilin goyang. Lilin goyang. Nah, ini kan sebetulnya kayaknya kalau di sini kalau dari segi penampakan goib ya, ini mereka juga lagi ngerumunin kita nih, Pak. Lagi ada yang duduk di sini lagi menikmati asap gitu. Kemudian ada yang coba nengok-nengok di sebelah sana kayak gitu. Ada yang di bawah sini juga ikut duduk. Ya seperti halnya mereka jadi benar-benar semediawati tapi versi goib Pak, kayak gitu. Anda mengundang ya ternyata ya. Walaupun mereka mungkin tidak bisa subscribe gitu. Aduh. Ya sudah, nggak apa-apa kalau dia nggak bisa subscribe. Tapi mungkin kalau boleh dijelaskan sosoknya yang ada di sini gimana? Nah ini di sini tadi saya lihat ada kayak sosok laki-laki bapak-bapak sih. Ini lagi duduk di atas sini kayak gitu. Dia kayaknya lagi nikmati asap juga, ya. Lagi nikmati. Mungkin dia bayangnya Samsu kali ya. Mungkin Samsu. Ya tadi ya kita mohon maaf kita nggak bawa rokok, akhirnya kita cuma bawa dupa seperti ini. Terus juga kalau yang tadi nengok-nengok di sini, nah kebetulan nengok itu posisinya ini malah biasanya posisinya kepala itu dari bawah ke atas, ini kepalanya malah terbalik Pak. Oh maksudnya biasanya posisi kepala di atas sih kepalanya duluan gitu. Kepalanya duluan julur gitu, rambutnya juga ke bawah. Enggak, bisa tolong bilang ntar darahnya semua ke kepala loh, pusing. Coba. Kayaknya dia pusingnya kalau malah kepalanya posisinya malah di atas. Ingat kita nih masih di lokasi loh ini. Iya, jangan terlalu banyak roasting dulu. Tapi enggak, maksudnya gini, ini nggak tahu ya maksudnya yang sosok-sosok yang ada di sini gimana. Tapi maksudnya keberadaan kita sebenarnya bukan untuk mengganggu kan. Ya. Keberadaan kita di sini sebenarnya cuman apa ya, kita kalau bisa ya kita ini pengen menyampaikan ke teman-teman bahwa ada apa ya, ada fenomena, ada alam yang selain kita gitu. Ya. Artinya explore ini juga sebenarnya kita lebih untuk ngasih tahu ini dulu penyebabnya kenapa sih kok angker, terus kenapa kok malah ditinggalkan, kok malah dulu kemudian sebelum ditinggalkan ada banyak gangguan gaib. Karena jujur Pak, ini sebetulnya kalau saya lihat kalau misalnya alasannya mungkin karena alasan yang normal kayak tidak mungkin, karena ini sepertinya dulu pabrik sepatu gitu loh. Dan memang kan di sini kan daerah-daerah pabrik juga. Ya. Di kanan kiri ini ada banyak pabrik, tapi yang tutup kok cuma kayaknya di sini gitu loh. Dan ini kayaknya lama banget itu nggak dibangun. Dan lahannya luas banget loh teman-teman. Lahannya maksudnya bener-bener luasnya itu seluas-luas itu gitu. Kayak bisa ini dibikin, kalaupun pabrik ini bisa dibikin jadi bisa 2-3 pabrik ya. Ya bisa bikin bahkan 2-3 pabrik. Bahkan tadi ketika Mas Reno tadi masuk ke dalam, Mas Reno tadi sempat komentar
bagian-bagiannya masih bagus gitu. Iya. Bangunan-bangunannya masih bagus. Yang mungkin cukup bikin kaget cuma kayak misalnya ada gambar kuntilanak tadi itu. Itu pun saya juga kaget. Yang gambar Canaso. Yang gambar ya bukannya Ya. ada di sini ya. Tapi justru itulah menarik teman-teman bahwa mungkin sedikit pesan aja kalau mau membangun bangunan itu kalau misalnya ada 2 pohon atau mungkin ada pohon besar atau ada ya kayaknya tumbuhan yang mungkin sepertinya agak aneh gitu. Karena pohon kembar itu satu hal. Tapi ada juga yang kayak misalnya bambu gitu, rumpun bambu lebat tapi kayak ngelengkung gitu. Itu juga biasanya itu gerbang. Kalau ngelengkungnya maksudnya gini ya. Heeh. Kalau ngelengkungnya gini, gerbangnya salah bangun. Apalagi kalau warnanya kuning itu janur buat orang manten, Pak, orang menikah itu, Pak. Ya, jadi itu kadang-kadang ketika itu tidak diperhatikan, malah justru ketika dibuat bangunan yang sudah semegah ini, segede itu, malah sia-sia. Ya betul. Ah ini suara mengganggu. Ya, Pak. Akamsi ini anak kampung sini. Anak kampung sini, Akamsi ya. Itu justru malah sayang kan, udah Ya. dibangun bagus-bagus, gede-gede, malah jadinya banyak gangguan, tidak bisa dipergunakan. Yang saya dengar juga beberapa waktu setelah yang pertama itu tutup, beberapa pihak juga berusaha membangun kembali, menyewa, itu juga malah ada banyak gangguan. Bahkan tadi sempat di sini kan ada kayak bus-bus gitu ya, Ya. bus-bus yang sepertinya kayak udah lama nggak bisa dipakai kayak gitu. Memang entah lagi dari pasir atau itu tiba-tiba nyala sendiri. Nggak Terus abis itu narik sendiri. Enak dong. mungkin Pulang-pulang bawa setoran. lah bawa setoran dia. Lagi. Malah dimanfaatkan itu kayak gitu. Yang kasihan itu yang naik busnya itu naik, loh sopirnya mana gitu kan. Gak apa-apa lah, yang penting sampai. Malah koyo Tesla kayak gitu ya. Tapi gak gini Mas Yus, aku tadi sedikit pengen meng-highlight kejadian yang menimpa dedengkotnya ini. Maksudnya aku nih teman-teman, maksudnya aku pernah masuk juga ke penjara, kenal juga sama beberapa yang memang punya kasus dengan pembunuhan, pemerkosaan gitu. Maksudnya mungkin ini juga sebagai himbauan gitu buat anda-anda di luar sana, cowok-cowok di luar sana, ataupun siapapun lah di luar sana. Please lah kalaupun bikin kejahatan jangan sampai itu bener-bener misalnya sampai memperkosa, sampai membunuh gitu. Apalagi memperkosa dan membunuh, memperkosa aja itu udah anjir, udah ini banget lah, udah level di penjara itu juga level paling rendah gitu. Lo akan di penjara pun akan menjadi disiksa, akan menjadi yang orang yang sangat sulit hidupnya gitu di penjara. Apalagi sampai membunuh, memperkosa dan membunuh. Maksud gue, tolonglah kita sebagai manusia yang punya akal, punya kemampuan, punya daya pikir gitu ya. Janganlah melakukan hal kayak gitu. Karena selain memang lu sudah mengakibatkan ke manusia, ketika sudah menjadi bukan manusia itu lihat aja efeknya gitu ya nggak sih? Ya. Kesiksaannya tuh nggak cuma pada saat lu lakukan itu ke dia, tapi pada saat setelah meninggal pun malah gitu kan. Ya, betul. Dan itu hanya bisa disampaikan oleh orang-orang yang memang sudah pernah masuk ke dalam penjara. Saya nggak ngerti. Iya. Itu ibaratnya sekapur sirih dari mantan napi ya. Dari Bang Nabi kayak gitu ya. Oke, paling itu. Nah, ini 2 pesan yang cukup berbeda. Kalau Mas Rino lebih pada sisi pesan kemanusiaannya, kalau saya lebih pesan bagaimana sebagai manusia menjaga hubungan antara 2 alam. Ya, kayak gitu. Dan juga berarti ini sudah cukup. Sudah cukup karena mungkin lilinnya juga sudah mau habis. Ya. Nanti dupanya kita bisa tinggal di sini sebagai tanda silaturahmi. Dan nanti juga akan pesan supaya ya ini cukup di sini, apapun yang ada di sini tidak mengikuti, tetap tinggal di sini dan kita bisa selamat sampai di rumah. Amin. What happened in Vegas stays in Vegas. Emang di sini Vegas, Pak? Anggap aja. Oke teman-teman, makasih buat lo yang udah nonton Semedi episode kali ini. Ini gila banyak banget hal baru buat gua, hal baru buat saya. Tapi banyak banget hal-hal luar biasa gitu yang terjadi. Mudah-mudahan keseruan-keseruan ataupun hal-hal yang kita tampilkan tadi bisa menjadi hiburan buat Anda semua yang nonton. Bisa juga ada nilai-nilai yang bisa diambil. Terima kasih. Ya. Jangan lupa like, comment,
subscribe, share sebanyak-banyaknya karena kita butuh itu. Ya, karena kalau tidak Mas Reno nanti diusir dari kontrakannya. Betul. Nah, jadi tolonglah bantu ya karena subscribe tuh gratis ya. Tolong. Kalaupun Anda males nonton ya paling pas tidur, play aja, auto play ya. Tinggal tidur. Di mute aja biar soalnya nggak ganggu. Yang penting ada viewsnya ke kita. Oke, terima kasih teman-teman. Kita pamitan, saya Reno Fenadi. Saya Mas Yus. Kalau ada ide kita mau olah TKP di mana, silakan tulis di kolom komentar ataupun di DM di di Instagram kita ya. Ya, Di dari- Reno Fenadi atau di @masius. Diari Mata Indigo 09. Kita ketemu lagi di semedi selanjutnya. Dadah.